warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 64 Lubuk Linggau. Hari ini saya dibersamai oleh rekan saya, Ibu Erma Hidayah. Beliau adalah guru kelas 1 sekaligus wali kelas di SD Negeri 64 Lubuk Linggau. Assalamualaikum Ibu Erma. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah. Tak semangat. Insyaallah ya. Bu Erma, sebelum kita melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi, observasi itu sendiri bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, kegiatan pra-observasi ini dimaksudkan untuk memberikan persiapan kepada Ibu Erma agar nanti ketika observasi persiapannya lebih bagus dan bisa menjalankan pembelajaran lebih maksimal. Oke? Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu? Ya, pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Erma ketika melakukan pembelajaran di kelas? Kebetulan pada hari ini itu pembelajarannya pelajaran matematika, masuk di bab 4 tentang bangun ruang. Jadi tujuan yang ingin saya capai yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengenali jenis-jenis bangun ruang. Nah, yang terutama yang kita pelajari pada hari ini hanya 5: kubus, balok, tabung, bola, dan kerucut. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan benda-benda yang termasuk dalam jenis-jenis bangun ruang tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang ketiga itu ingin mengembangkan keterampilan peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok kecil. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Iya. Kalau misalnya saya berikan skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Erma mau berapa? Ya, karena peserta didik ini di kelas itu beragam ininya ya, kemampuan belajarnya dan kemampuan berpikirnya. Saya rasa kalau diberi skala 1 sampai 10, target yang ingin saya capai itu 8. Kalau untuk 10 tuh kayaknya terlalu sempurna ya. Masya Allah ya, semoga nanti tercapai ya. Amin. Nah, area pengembangan Ibu, ketika Ibu mau melakukan pembelajaran, apa yang ingin dikembangkan dari murid? Keterampilan, yaitu tadi karena saya ingin membentuk kelompok-kelompok kecil, jadi yang ingin saya kembangkan untuk peserta didik itu keterampilan ketika dia bekerja sama dalam kelompok kecil tersebut, sehingga dia dapat berkomunikasi sama temannya, egonya, emosional termasuk ya. Kemudian juga pengetahuannya juga pasti ya, kalau pengetahuan yaitu tadi mengenali jenis bangun ruang. Jadi keterampilan ya, lebih oke. Kalau pengembangan dari segi pendidik, dari segi guru, apa yang ingin dikembangkan dari pribadi Ibu? Kalau dari saya pribadi, PSE juga bisa jadi sosial emosional saya. Pengembangan Iya, kemudian kemudian pedagogik juga, terutama karena saya menerapkan pembelajaran kolaboratif, kemudian pengembangan mungkin pengelolaan kelas bisa. Iya, betul, keteraturan suasana kelas. Iya, sehingga pembelajaran nyaman, terus muridnya juga senang belajar. Iya, dan inklusif lah tentunya sesuai kebutuhan peserta didik. Oke. Nah, dalam mencapai tersebut tentunya Ibu sudah merancang kegiatan pembelajaran. Ya, ada model, ada metode. Nah, kira-kira gimana rancangan pembelajaran Ibu? Ya, kalau metodenya saya pakai metode kolaboratif kan kelompok. Kalau pendekatan diferensiasi. Tapi diferensiasi ini saya mendiferensiasikan proses ya, bukan produk. Kalau media mungkin media pembelajaran yang dipakai. Medianya gambar. Ya, media gambar. Ya, visual. Sama LKPD ya. Jadi itu Bu ya. Sama teknik bermain. Oh iya, karena kelasnya ya. Ke bermain biar anak bergerak sambil belajar. Mungkin cukup ya Bu ya percakapan pra observasinya. Nanti ketika kegiatan observasi ada penilaian-penilaian yang mungkin saya
kakak di lembah penilaian. Oke, nah nanti ada satu lagi percakapan itu pas ke observasi. Oke. Ya, jadi kita observasi dulu ya. Oke. Oke, saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erma. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Marita, udah ya minumnya. Simpan dulu. Kalau kita sudah masuk kelas, sudah mulai belajar, artinya mainan dan makanan disimpan. Oke, cukup. Ya, ke teman. Tepuk sana.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Siti angkatan 11 dari SD Negeri 60 Paling Tinggal. Hari ini saya bersamai oleh rekan saya, Ibu Erna saya, dan adalah guru kelas 1 di SD Negeri 60 Paling Tinggal. Dan pengajar praktik saya, Bapak Sigit Purnomo, sarjana kimia. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana pada kegiatan pasca observasi ini ditujukan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya, yaitu saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Erna. Pertanyaan pertama, bagaimana selama proses observasi yang saya merasa selama proses observasi itu bukan seperti dikritik atau dinilai, tapi merasa diberi saran digunakan selama proses pembelajaran saya. Jadi, saya memberikan di kegiatan observasi waktu itu, saya ada menanyakan tentang area pengembangan yang ingin dikembangkan selama observasi. Mungkin bisa diceritakan area pengembangan apa yang akan dikembangkan Proses pembelajaran selama observasi tersebut, area pengembangan yang saya lakukan yaitu pengembangan keterampilan dan tindakan pengetahuan, yaitu tentang boleh kita setelah langkah-langkah yang bisa melakukan selama proses pembelajaran supaya area pengembangan informasi itu tadi maksimal. kalau untuk pengembangan keterampilan yang paling saya lakukan itu kan saya membagi anak-anak berdasarkan kelompok kecil, dibandingkan anak-anak bekerjasama saling menghargai keputusannya. Kemudian area pengembangan pengetahuan itu saya memberikan tentang lagu tentang bangun dua supaya anak-anak lebih mudah mengingat tentang bangun dua. Kemudian saya juga memberikan visualnya berupa gambar-gambar tentang bangun dua, bahkan benda konkret langsung buat seperti yang anak-anak bawa, misalnya botol minumnya itu bentuknya apa, kemudian lemari kayak di kelas, dan ada kotak tisu dan sebagainya. Selama proses pembelajaran itu menemukan sebuah tantangan dan mungkin hambatan untuk menerapkan Misalnya itu ada menurut saya tantangan waktu itu waktu kerja kelompok, menurut saya ada beberapa peserta didik yang pasif. Memang ada beberapa peserta didik itu excited ya, saling bekerja sama, menempel, kemudian saling memberikan pendapatnya. Namun ada beberapa peserta didik yang hanya mengandalkan temannya tadi. Ya, gitu. Nah, itu selama pengamatan itu ya, ada yang pasif, tapi nanti ada yang dominan. Nah, dalam menghadapi tantangan itu, strategi apa yang disiapkan agar proses pembelajaran yang dilakukan ke depannya lebih baik lagi? Mungkin pembagian kelompoknya untuk kedepannya itu lebih ke kesiapan belajar peserta didik, dan bisa juga kan tadi ada yang dominan tuh peserta didik, tukang sebaya. Jadi itu akan menawarkan teknik tukang sebaya. Jadi setiap dominan memiliki kemampuan lebih akan mengajari peserta didik yang kemampuannya mungkin belum optimal untuk mengajar. Nah, setelah itu kira-kira mungkin ada strategi lain yang jadi kira-kira kapan kita menerapkan strategi yang sudah ibu mungkin nanti saya akan menanyakan kembali pada Ibu Erna kelanjutan dari strategi yang akan diterapkan untuk strategi pembelajaran. Mungkin pertanyaannya sudah tidak. Saya persilakan kepada Bapak Sigit Purnomo memberikan. Kita seksi pasca observasi
selesai. Hasil pertama ini dalam menyelesaikan tugas yang kecil. Dan ini bisa juga dilakukan oleh istri di pembelajaran mahasiswa atau bisa juga ketika membutuhkan bantuan yang tadi kucing misalnya gitu ya. Dan ini untuk saya dulu ini bikin komentar sedikit tentang proses ini ini bagi Saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Ibu pertama dari Bu Erma. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.